Terima kasih Bapak yang baik. Lewat perkenanan Tuhan juga, perkenankan hati hamba-Mu, jiwa hamba-Mu, dan roh hamba-Mu boleh dibasuh oleh firman Tuhan dan kebenarannya. Begitu juga dengan Roh Kudus-Mu yang boleh nampak dan beracara di dalam hati, jiwa, dan roh pikiran hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan perkataan hamba-Mu lagi, tapi perkataan-perkataan Kristus, perkataan Roh Kudus yang boleh nampak di dalam kehidupan kami semua hari ini. Firman Tuhan hari ini boleh membasuh kami semua, sehingga kami boleh mendapat kekuatan, mendapatkan teguran, bahkan mendapatkan pengajaran-pengajaran yang benar. Oleh karena itu Bapak yang baik, biarlah kiranya Tuhan hari ini Engkau berikan Tuhan hati kepada kami semua untuk serius mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami serius mendengar firman Tuhan, kami mau melakukannya, kami yakin dan percaya Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kami. Sesulit apapun, seberat apapun masalah kami yang kami hadapi hari-hari ini, ada Tuhan yang selalu menolong, memelihara, bahkan mempertobatkan kami, supaya kami orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kami yakin dan percaya pulang depan dari tempat ini, kami bukan lagi menjadi orang-orang yang kalah, tapi pulang dari tempat ini kami tahu bahwa Allah terus berserta dengan kami. Kami tahu bahwa Allah adalah Allah Immanuel. Kami tahu Dia selalu mendampingi kami, dan kami yakin dan percaya selalu ada Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu biarlah Tuhan, kami semua hari ini akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan kembali ke dalam pelajaran Alkitab tentang kitab Kejadian yang kemarin sudah kita tinggalkan cukup lama karena ada kematian Kristus, ya kan, kebangkitan Kristus, nanti akan diseling sedikit dengan kenaikan Kristus. Yuk kita buka, kemarin terakhir kita pada kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15, dan sekarang kita sambung dengan kitab Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Kita sudah sampai di situ ya, tapi masih jauh nih untuk menyelesaikan Kejadian kalau nggak salah sampai pasal 50. Ya, sebentar lagi selesai. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Yang sudah ketemu kita bangkit berdiri, kita baca berganti-gantian. Saya pada ayat yang ke-16 dan Bapak Ibu Saudara pada ayat 17 dan seterusnya. Yang sudah ketemu, yuk saya baca pada ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Ayat 17 dibaca yang kencang, 1, 2, 3. Berpikirlah Tuhan, apakah Tuhan akan memberikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Ayat 19. Sebab Aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi pada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ayat 21. Baiklah, aku untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berlaku seperti kekuasaan orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Terus? Abraham mendekat dan berkata, apakah engkau akan mendengarkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik?
Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Ayat yang ke-25 terus. Jauhlah kiranya dari padamu berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya demikian daripadamu. Masakan hakim sedang bumi tidak mendengar. Amin. Tuhan berfirman, jika aku dapat 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Ayat 27, silakan. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberani diri kepada Tuhan, walaupun aku jalan dari kamu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapat 45 di sana. Ayat 29. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 di dalamnya di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian pada yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, ya, terus sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Ayat 31. Katanya, sesungguhnya aku telah memberani diri kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Yuk kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Saya ambil judul khotbah hari ini adalah keadilan Tuhan terhadap orang, terhadap manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita sudah baca pasal-pasal sebelumnya 17, ya kan, sunat sebagai tanda perjanjian, terus 18 yang pertama Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki, tiba-tiba Abraham berdoa sebelum anaknya lahir. Abraham berdoa untuk apa, Saudara? Untuk kota Sodom dan Gomora, karena Sodom dan Gomora ini lewat penglihatan si Abraham ini, dia tahu bahwa kota Sodom dan Gomora ini akan dimusnahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat satu perikop yang indah ini, kita mendapati ada beberapa hal yang kita lihat di sini. Kalau kita perhatikan baik-baik, berpikirlah Tuhan, ya kan, ayat 16 itu biasa saja, tapi ayat 17 kita sudah boleh mendapati sesuatu hal yang sangat-sangat krusial. Tuhan berpikir, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Jadi gini Bapak Ibu Saudara, Tuhan merencanakan sesuatu yang cukup luar biasa urgent dan cukup luar biasa krusial. Ngerti nggak Bapak Ibu Saudara? Cukup luar biasa urgent dan cukup luar biasa apa? Krusial. Ada sesuatu yang memang Allah ingin nyatakan, tetapi dia belum menyatakan kepada orang yang sangat dikasihinya, yaitu Abraham. Dia bilang begini, perlu nggak ya, seakan-akan dia bertanya sama dirinya sendiri. Itu dalam ilmu dikatakan apa namanya, di dalam ilmu itu dikatakan antropomorlogi juga boleh. Kalau sekarang dijadiin antropologi, antropomorpin juga bisa. Nah, Saudara, jadi itu adalah sesuatu ilmu yang dikatakan seakan-akan Tuhan berbicara terhadap dirinya sendiri. Kayak Bapak Ibu Saudara lagi ngomong, pernah nggak Bapak Ibu Saudara ngomong sendiri, jawab sendiri?
Kadang-kadang pernah kan kita ngomong sendiri, jawab sendiri, ngomong sendiri, jawab sendiri. Nah, saudara yang terkasih, antropomorfis ini itu di mana Allah digambarkan seakan-akan Dia adalah seorang manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat mengapa sebenarnya Allah itu bertanya jawab dengan dirinya sendiri, seakan-akan Dia nggak yakin, seakan-akan kita punya Allah yang nggak yakin. Nah, ternyata rupa-rupanya itu bukan Dia nggak yakin. Saya mau tanya, Allah itu tahu nggak akan rencananya, bahkan sebelum kota Sodom dan Gomora dijadikan, sebelum manusia dijadikan, kira-kira Dia sudah tahu belum bahwa Sodom dan Gomora itu akan bakar habis, akan dilenyapkan? Kira-kira Dia sudah tahu belum, Bapak Ibu Saudara? Dia pasti sudah tahu. Tetapi Dia bertanya jawab ini bukan semata-mata untuk dirinya, tetapi ini untuk menyatakan manusia itu supaya mengerti bahwa ketika Allah bertindak itu penuh dengan pertimbangan yang sangat baik. Ada amin, saudara? Waktu Dia mau memutuskan sesuatu, waktu Dia ingin memberikan sesuatu kepada kita, waktu Dia sekalipun Dia ingin menghukum kita, baik Dia memberkati kita, baik Dia mau menghukum kita, Dia punya pertimbangan yang sangat baik. Tidak ada yang akan salah lewat pertimbangan Allah. Yang percaya katakan amin. Dia tidak pernah salah, Allah tidak pernah gagal, Allah tidak pernah salah di dalam Dia bertindak, memikirkan sesuatu. Itu tandanya Dia ingin mengajak Abraham juga untuk berpikir, dan Dia mau supaya Abraham mengetahuinya. Bahkan di ayat berikutnya dikatakan apa, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi apa, saudara? Bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh Dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Jadi Allah ini nggak pernah lupa akan janji-janjinya. Yang percaya katakan amin, saudara. Janjimu seperti apa, saudara? Fajar pagi hari. Pernah nggak terlambat matahari? Matahari pernah terlambat? Kita pernah terlambat nggak ke gereja? Pernah terlambat nggak masuk sekolah? Pernah terlambat nggak kalau mau meeting? Pernah terlambat nggak? Terlambat yang lain-lain? Pernah, pasti. Kecuali Pak Yono ini orang yang paling luar biasa. Benar. Dia kalau doa pagi, ya kan? Tuhan belum hadir, Pak Yono sudah hadir. Oh iya benar. Haleluya. Nggak pernah dia terlambat. Ya kan? Jadi nanti kalau dia meninggal gitu ya, saya yakin malaikat yang jemput juga on time. Ada haleluya. Nah, kalau saudara sering terlambat, ya, datang ke rumah Tuhan jam 10, udah lumayan kan tuh, jauh, datang 10 lewat 5, 15, 20, kadang-kadang setengah 11. Ada haleluya. Gembala sidang marah? Enggak perlu, karena nanti saudara yang akan menanggung akibat. Saudara di peti mati lama. Kan saudara tanya, kemana malaikat datang enggak? Terus malaikat bilang, tenang, tunggu. Dulu engkau sering terlambat. Dikumpulin, saudara. Saudara setiap minggu terlambat berapa menit? 1 tahun? 1 bulan? 2 tahun? Saudara umurnya berapa sekarang? 40? 50? Nah, kalkulasi aja. Jadi nanti kalau malaikat jemput saudara udah dibawa, udah mau masuk liang kubur gitu ya, kok kagak dijemput-jemput nih? Wah, makin lama makin sesek. Saudara ingat bahwa janji Allah tidak pernah berubah, tidak pernah. Dia on time. Jadi jangan sampai salah nanti kalau saudara nah, lalu Pak Yono, saya yakin pasti malaikat langsung jemput, jebret. Walaupun sebenarnya kita langsung masuk dalam kerajaan surga saat itu. Ini anekdot saya bilang supaya kita mengerti. Jangan sampai kita berlama-lama dengan tidak konsisten dengan janji Allah. Allah berjanji seperti demikian, kita pun harus komit seperti demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu kalau janji Allah itu janji yang sangat luar biasa. Dia tidak pernah salah. Dan kenapa Dia memilih Abraham, saudara? Ada 2 alasan yang paling utama kenapa Allah ingin memberitahukan Abraham. Yang pertama, karena Abraham itu orang pilihannya Allah. Yang percaya katakan amin.
Kita kalau sebagai pilihannya Allah, pasti kita akan diberitahu kalau akan terjadi musibah besar, akan terjadi hal-hal yang dahsyat. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, saya yakin dan percaya apapun akan terlintas di dalam pikiranmu. Tidak ada yang terlewat, saudara. Yakin? Ada satu pujian apa? Hanya dekat, apa? Kasih-Mu Bapa. Lihat lagunya nih. Kau mengenal hatiku. Allah mengenal nggak hati kita? Kita angkat ujian ini sedikit. Ya, saudara perhatikan nih baik-baik. Hanya dekat, apa saudara? Kasih-Mu Bapa. Jiwa, jiwaku pun tenang. Terus dengan sepenuh, walau dunia melihat apa saudara? Melihat rupa, namun kau memandangku supaya kehidupan memancar senantiasa. Refnya kita katakan, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Amin, saudara. Jauh melebihi semua, apa saudara? Yang terdekat sekalipun. Sekali lagi kita katakan, Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Supaya apa saudara? Supaya kehidupan memancar senantiasa. Kalau Tuhan mau tahu, Tuhan mau, kita pun mau. Kehidupan kita akan memancar, kita akan tahu apa yang jelek, apa yang jahat, apa yang buruk yang akan kita lewati ke depan. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau tidak, engkau akan rajin berbuat dosa. Rajin berbuat apa saudara? Tapi engkau nggak rajin berdoa, rajin berbuat dosa. Engkau seakan-akan tidak perlu lagi Tuhan, engkau tidak mau lagi tahu Tuhan. Dan itu yang terjadi. Dan tapi Abraham dipilih oleh Tuhan karena dia orang pilihan Tuhan yang hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Apa-apa Tuhan, sampai kota Sodom dan Gomora yang mau dibinasakan pun dia konsultasi, dia berdoa kepada Tuhan, dia negosiasi sama Tuhan. Nanti kita lihat ya ayat-ayat berikutnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama, kenapa Allah harus memberitahukan kepada Abraham? Karena dia adalah orang pilihan Tuhan. Nah yang kedua, kenapa Abraham itu harus diberitahu oleh Tuhan? Supaya Abraham ini mengajar kepada keturunannya. Yang percaya katakan amin. Kita punya keturunan, kita harus mengajar keturunan kita. Abraham diberitahukan, nih Abraham, efek daripada dosa tidak main-main. Dan itu yang harus kita mengajar kepada anak kita, mengajar kepada orang lain, mengajar kepada siapapun, bahwa dosa, efek dosa tidak main-main. Saya mau katakan, efek dosa tidak main-main, saudara. Tuhan ingin memberitahukan, bukannya dia ingin memberitahukan ini, bukan saudara. Bukan dia ingin memberitahukan, nih hati-hati ya, kalau udah dosanya besar sekali, maka engkau akan dihajar dengan api. No.
Tapi Tuhan ingin memberitahukan ada hukuman. Kalau engkau berbuat dosa pasti ada hukuman. Bukan pasti engkau akan dibakar, tidak. Tapi ada hukuman yang akan menanti engkau di depan ketika engkau rajin berbuat dosa. Hukumannya pun rajin untuk engkau nikmati. Karena Dia adalah Allah yang adil. Yang percaya katakan amin, saudara. Itu yang ingin sampaikan. Karena Tuhan itu bergaul karib bersama dengan Abraham. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Coba kita lihat Mazmur 25 ayat 14. Yang sudah menjumpai boleh bangkit berdiri, baca ini sekencang-kencangnya supaya kita mengerti. Mazmur 25 ayat 14. Apa saudara? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan nah ini penting saudara, perjanjiannya diberitahukannya kepada, enak gak saudara? Punya kita taat, takut, setia sama Tuhan. Dia pasti, ini firman Tuhan yang gak mungkin bohong. Dia pasti akan memberitahukan perjanjiannya kepada mereka, saudara. Nah, penghukuman Sodom dan Gomora jelas akan merupakan suatu pengajaran yang baik untuk keturunannya. Sangat-sangat baik. Yang ketiga, kenapa Tuhan memberitahukan kepada Abraham? Supaya, yang tadi pertama Abraham orang pilihan. Yang kedua Abraham tadi apa saudara? Supaya mengajar keturunannya. Yang ketiga apa? Supaya Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora. Ada amin saudara? Jadi Tuhan mau Abraham berdoa untuk siapa? Untuk Sodom dan Gomora. Kenapa Tuhan mau supaya Abraham berdoa? Dia mau untuk setiap situasi yang sulit dengan orang-orang sekeliling Abraham, sekeliling kita, sekeliling orang percaya. Kita wajib berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami masalah besar dalam hidup mereka. Yang percaya katakan amin saudara. Jadi kalau suatu saat, makanya penting itu yang namanya komsel, penting itu yang namanya doa pagi, penting itu yang namanya doa malam. Ada haleluya? Penting nggak? Sangat penting. Di komsel kita bisa tahu siapa yang lagi sakit, siapa yang sedang mengalami masalah, siapa yang lagi mengalami musibah. Nah, kita doakan. Ada haleluya? Ya kan, seperti hari ini mungkin Pak Thompson masih sakit ya Bu ya, udah di rumah Bu? Oh belum, masih di rumah sakit ya. Kita doakan terus. Nah kayak seperti itu kita tahu. Dan ingat baik-baik saudara, Abraham dia mendoakan bukan hanya untuk 1-2 orang, dia mendoakan semua. Dan kalau saudara kenal, bahkan saudara rindu untuk mendoakan, doakan. Siapa yang harus saudara doakan? Salah satu adalah hamba Tuhan, pendetamu, gembalamu harus engkau doa. Tanpa doa Bapak Ibu Saudara, lambat laun saya yang tadinya seperti singa dari Yehuda bisa jadi kucing dari mana? Semper. Yang tadinya ini singa dari Yehuda. Tanpa Bapak Ibu Saudara, biarinlah si Pak Gembala ngapain didoain ya kan? Pak Kurniawan doain. Harus didoa. Terus sama siapa lagi saudara didoakan? Teman-teman segini aja dulu. Saudara pernah nggak doain teman-teman kita yang kurang lebih 40? Halo. Dari wajah-wajahnya sih bengong semua nih. Saya tidak pernah sekalipun terlewat doain Bapak Ibu Saudara. Saya hafal semua namanya. Tiap hari bawa doa pagi, saya bawa Bapak Ibu Saudara. Pak Thompson, Bu Thompson, semua. Opung, si lain, ya kan semua. Pak Budi semua. Ibu Sheni, walaupun dia juga berdoa dalam roh dan kebenaran. Hari ini bukan roh dan ketiduran ya, roh dan kebenaran. Ya kan? Tapi saya tetap doakan. Immanuel juga nggak lupa saya doakan. Tari dengan anaknya yang jutek juga nggak pernah saya lupakan. Saya terlalu berdoa. Ya jutek grup, ya nggak pernah saya lupakan doakan. Pak Yono, ya kan, semua. Ibu Tina, Ibu Riyama, benar nggak Ibu Riyama namanya? Ibu Manalu, ya kan.
Bukan mana gue, mana lu nih. Kalau ini mana lu, kalau ini mana gue gitu kan. Nah, Ibu mana lu ya kan, namanya kan Ibu Nurmaini ya Bu ya. Oh, bayangin, saya tahu semua. Waktu yang dulu juga saya selalu doakan kepada jemaat-jemaat yang sudah tidak di sini, juga saya bawa dalam doa, saudara. Ya, apalagi yang sudah lama-lama gitu kan, apalagi yang sudah pernah ada di tempat ini lama, sekalipun Leni juga saya doakan. Nah, Joe dan Miranda yang sudah pergi, kita doakan juga. Siapapun saudara. Dan itu menjadi pokok doa kita setiap hari. Ada amin? Kita wajib mendoakan. Tuhan mau supaya kita mendoakan Sodom dan Gomora. Tuhan mau supaya kita mendoakan kita semua yang ada di tempat ini. Minimal. Kalau nggak bisa berdoa yang lain-lain, kalau saya masih ada lagi beberapa, saya berdoa untuk perusahaan ini, saya berdoa untuk proyek ini, saya berdoa untuk pelayanan saya lebih banyak saudara, makanya nggak selesai-selesai. Jadi waktu minimal 30 menit untuk doa syafaatnya sendiri, belum lagi untuk doa kita pribadi. Kita bawa terus dalam doa. Tanpa itu, saudara percaya atau tidak, ketika saudara terlambat mendoakan anak-anak saudara, mendoakan teman-teman saudara, mendoakan nanti ketika mereka mengalami satu hal yang sangat luar biasa, kita akan menyesal di kemudian hari. Banyak orang bilang ke saya, waduh Pak, kok anak saya begini? Aduh Pak, saya tanya, kamu doain nggak anaknya? Dari semenjak masih kandungan, semenjak dia kecil, terus doakan, doakan, tidak boleh putus-putus. Kecuali kau lagi sakit, terbaring di rumah sakit, sedang nggak sadar, ya kan, sedang masuk ICU nggak sadar, ya mungkin nggak bisa berdoa. Tetapi selebihnya kita harus doakan. Ini yang Tuhan mau. Tuhan, inilah yang ku mau. Apa? Kau menjaga hatiku, supaya hati kita bisa punya. Kan firman Tuhan jelas katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti, coba tuh saudara. Saudara pernah nggak mengasihi orang lain seperti diri saudara? Mungkin tidak bisa 100%, tapi saudara berusaha untuk 50%, 60%. Kasihi mereka semua, seberapapun mereka, sejelek apapun mereka, separah apapun mereka, sejahat apapun mereka sama saudara. Tetap engkau harus berdoa untuk mereka, mengasihi mereka. Tidak gampang saudara. Ini memang belajar terus, belajar. Tapi ketika engkau belajar untuk mengasihi sesamamu manusia, luar biasa. Saya ingat satu persatu, Immanuel yang masih kuliah. Emang masih kuliah kan? Belum jadi doktor atau profesor kan? Saya doain untuk kuliahnya dia supaya dia bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan kalau nanti suatu saat saya lihat dia jadi gembala sidang, jadi penginjil yang luar biasa, saya tuh puas. Yang percaya katakan amin. Saya bisa melihat ada orang-orang di tempat kita yang sekarang beberapa orang ya, baik Victor, baik Feby. Ini Ibu Gembala pernah ikut pelayanan. Victor, pendeta Victor, pendeta Feby, udah pada pendeta semua namanya saudara, ya kan? Banyak sekali. Ada Walter, ada Lendi, bukan Lendi orang ini ya, bukan Landi ya, bukan Lendi tapi Landi orang saya gitu kan. Wah, udah jadi luar biasa saudara. Pelayanan di penjara, saya kadang-kadang dipanggil, wah kita reuni. Itu saudara, ketika saya ketemu hati saya bergetar saudara. Aduh, thanks God. Ternyata ini hasil doa saya. Mungkin tidak 100% akan menghasilkan yang bagus. Yang bobrok juga ada haleluya. Yang saya doakan babak belur juga ada. Bukan saya doakannya babak belur, enggak. Saya doakan baik-baik. Tapi ada yang hancur-hancuran juga ada. Tapi kita tetap bangga, minimal 60-70% semua luar biasa. Bukan hanya di dalam pelayanan, saudara. Di dalam bisnis juga ketika saya doakan dan ketika mereka makin berhasil, puji Tuhan, praise the Lord. Karena saya pernah ada di sana, pernah berkumpul bersama-sama sekalipun mungkin sudah tidak. Gitu, saudara. Ada amin? Ayo robah doamu, bukan hanya Tuhan berkati saya, Tuhan saya sakit, Tuhan sembuhkan saya. Lama-lama Tuhan bosen. Yang dipanggil nama siapa lagi? Nama kita lagi. Kata Tuhan, apa nggak ada yang lain? Lama-lama dia bosen,
Terus dia bilang, gampangnya gini nih, kalau saya jadi Tuhan, saya bilang begini aja, kalian semua nggak usah berdoa. Rekam doamu pakai CD, rekam doamu pakai apapun itu, YouTube, CD atau apa, setel tiap hari, jam 6 pagi, jam 5 pagi, sama jam 10 malam. Toh sama doanya, ada haleluya? Sama nggak? Sama. Rekam aja doa kita, ya kan, setel, kasih Tuhan. Kita pura-pura aja, kita sambil ngopi gitu, kasih rekaman sama Tuhan. Apa bedanya? Tapi ketika engkau berdoa buat orang-orang, itu dinamis. Ya apa ya? Ya apa ya? Ada Bu Sieni mungkin kita doain supaya gemuk kembali misalnya. Itu kan berarti dia ada perkondisi. Ada Pak Gultom yang sedang sakit, ada Opung mungkin lagi sakit, ada Pak siapa namanya? Pak Jufan masuk lagi Bu ya? Enggak. Ada Pak Jufan yang lagi sakit gitu kan, macam-macam. Ada Michael yang mau sekolah lebih ini lagi, kita doain supaya dia main drumnya kalau bisa, ya kan, drumnya lebih luar biasa lagi. Jangan-jangan bukan Michael main drum tapi drum mainin Michael gitu kan. Nah, kita doakan terus supaya apa? Luar biasa. Pak Yono kita doain terus supaya umurnya, walaupun saya sering ngomong Pak Yono mesti pulang kampung lebih cepat, tapi saya doain dia selalu umurnya 100 tahun saudara. Ada haleluya? Selalu saya doain 100 tahun. Minusnya berapa saya kagak tahu saudara. Itu tergantung Tuhan. Cuman saya doain Tuhan biar dia panjang umur. Selalu Tuhan, selalu jangan sakit-sakit. Nah kan buktinya dia nggak pernah sakit. Sekali sakit ya pulang kali. Dia nggak pernah sakit loh saudara. Puji Tuhan. Jadi kita harus doakan teman-teman kita, teman sepelayanan kita, anak-anak kita, semua tidak ada pengecualian. Ada amin saudara? Doa syafaat kita sangat diperlukan dan Tuhan mau mendengar doa syafaat kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau mendengar doa syafaatnya Abraham. Tuhan perlu doa syafaat Abraham? Tidak perlu. Tuhan tahu apa yang mau diputuskan? Tuhan tahu. Tapi dia perlu doanya Abraham dan dicatat di Alkitab saudara, tidak main-main. Dicatat di Alkitab. Apa doa Abraham? Coba kita lihat ya. Doanya, masuk ke doanya. Terus Tuhan sudah tahu nih. Oh ya, sorry. Ayat 20 dulu. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Nah saudara, sebenarnya kalau kita lihat dosa apa sih yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora yang paling berat? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Yang pertama dosa apa? Yang paling berat? Dosa homoseksual. Bayangin saudara, bayangin aja ya. Ada malaikat Tuhan 2, ganteng-ganteng, datang nih ke rumah siapa? Lot. Datang nih Bu. Itu orang bisa nyampe aja kupingnya saudara. Ada 2 orang ganteng lu datang saudara. Itu saudara bisa bayangkan nggak? Langsung rumah itu diserbu sama siapa? Sama penduduk. Bukan hanya orang muda. Biasa orang homoseksual kan masih muda, ya kan, mungkin 17 sampai 50, 40. Anak kecil, orang muda, orang tua. Bayangin saudara, sepantaran Pak Yono atau sepantaran Pak Silayan masih homoseks saudara. Dan itu nyerbu loh ke rumah orang itu. Itu kan gila saudara. Berarti apa? Berarti satu kota itu rata-rata homoseksual, ya kan? Yang selalu jalannya begini nih, kata Bu Seni nih, hello gitu kan? Ya Bu Seni ya. Orang-orang China kalau ditanya, "Ni hao ma?" Jawabannya apa Bu? Hah? Chen tiao. Oh, Kak, cet tiao. Kalau ni hao ma, gimana kabarnya kan Bu ya? Nah, kalau orang apa namanya? Orang Sodom dan Gomora kalau ditanya, "Ni hao ma?" Dijawab sama orang Sodom dan Gomora apa? "Ni homo." Gitu. "Ni homa, ni homo." Gitu. "Ni homo nih, gua homo," katanya gitu loh, saudara. Jadi dari situ luar biasa nih dosanya. Itu aja udah dosanya dosa yang sangat luar biasa.
Ya, tapi ada dosa yang membuat Tuhan turun tangan segera. Bukan hanya dosa itu, tapi ini ada dosa yang lebih besar. Dosa apa, saudara? Coba buka Yehezkiel pasal 16 ayat 49 sampai 50. Apa sih dosanya Sodom dan Gomora sehingga di bumi hanguskan? Ternyata ini yang paling berat dibandingkan tadi homoseksual. Mungkin homoseksual nggak berat-berat banget gitu ya, sedang lah. Tapi ini yang paling berat, ini yang paling menusuk hati Tuhan, saudara. Coba ada buka belum? Yehezkiel 16 ayat 49 dan 50 saja. Apa yang firman Tuhan katakan? Apa yang firman Tuhan katakan? Coba. Yehezkiel 16 ayat 49, coba bacain dulu. Ya, 1, 2, 3, yang 49 aja. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Apa? Nah, sombongan, terus makanan yang, terus dan pada anak-anaknya perempuan. tetapi Ia tidak menolong orang sengsara dan miskin. apa, saudara? Itu dosa paling besarnya Sodom dan Gomora. Bukan hanya homoseksual. Orang bilang homoseksual, Pak. No. Karena kita belajar, ya kan, belajar lebih dalam lagi, kita tahu bahwa ternyata ini yang Tuhan paling marah. Apa dosa yang paling marah, saudara? Sombong. Orang kalau sudah sombong, saudara, itu paling bahaya. Orang sombong tuh paling gampang dilihat, saudara. Pokoknya, nah itu kalau orang udah ngomong pokoknya, ya, Bu Seni suka ngomong nggak pokoknya? Pokoknya, gue nggak mau begini. Pokoknya begini. Nah, itu udah orang paling sombong. Udah kata pokoknya. Yang kedua, orang sombong tuh kalau ngelihat orang selalu kecil. Jadi saya bisa bayangkan begini. Kalau kita ada gedung tinggi atau ruko di atas ini tingginya 5 lantai, 10 lantai, terus ada orang dari jauh, orang dari atas ngelihat orang dari jauh itu kecil nggak? Orang dari bawah itu ngelihat orang di atas itu kecil nggak? Nah itu, jadi dia merasa sombong, merasa sok, dia di atas, merasa tinggi, merasa hebat. Padahal orang lain lihat dia kecil. Dia juga lihat orang lain kecil, saudara. Nah itu kecongkakan, kesombongan. Tuhan paling marah, paling tidak suka dengan orang yang sombong. Tetapi yang lebih luar biasa lagi nih, saudara lihat. Apa, saudara? Dia bilang dia punya makanan yang berlimpah-limpah, dia punya uang yang banyak, kesenangan hidup ada padanya, tapi dia tidak pernah menolong orang sengsara, orang miskin. Dia nggak pernah peduli dengan gereja, dia nggak pernah peduli dengan persepuluhan, dia nggak pernah peduli dengan apapun, dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Itu kota Sodom dan Gomora. Ngerti nggak apa artinya? Tidak main-main. Jadi kalau saudara sombong, oke. Tapi ini yang paling utama. Kalau kita sudah berkelimpahan, tapi kita nggak bisa memberikan kepada orang lain sedikit saja, hati-hati. Saudara jadi masuk list untuk di bumi hanguskan sama Tuhan. Masuk listnya Tuhan. Oh ini nih, si Kurniawan nih, nggak pernah ngasih orang sikat. Ya, ngerti nggak? Jadi kota orang-orang sementara bilang kota Sodom dan Gomora hanya homoseksual saja yang paling berat dosanya. Saya tidak terlalu setuju, tapi saya setuju ada hal lain yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel tentang mereka tidak memberi. Dan ayat 50 dikatakan apa? Mereka menjadi tinggi hati dan apa, saudara? Melakukan kekejian di hadapanku, maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Kekejian itu apa, saudara? Itu homoseksual, keji, jahat, homoseksual. Jadi ngerti ya sekarang ya, kalau kita hati-hati, saudara. Makanya kalau kita nggak mau mendapat penghukuman Tuhan, kalau kita nggak mau mendapat Tuhan murka dengan kita, ayolah mulai sekarang kita kasih orang yang sementara mungkin dia sangat membutuhkan, kita nggak tahu, kita beri. Itu saudara jangan pernah bilang begini, wah Pak nanti itu bahaya Pak, itu kan mafia Pak, gitu kan. Wah itu orang-orang itu cuma dipakai doang. Nggak apa-apa, saudara. Kalau saudara memberikan, asal memberikan aja, upahnya saudara besar di surga. Ada amin, saudara? Nggak perlulah lihat begini, begitu, begini. Kan banyak orang yang suka bilang, wah saya nggak perlu tuh berikan ke gereja, gereja pendetanya kaya, begini-begini. No, yang saudara berikan itu bukan untuk saya. No, itu untuk yang benar ya, saudara ya, pendeta yang benar ya, untuk mengelolanya lagi.
Ya saya nggak tahu kalau ada hamba Tuhan yang nggak benar, ya pakai dia ini dia itu. Tetapi intinya saudara, beri kepada orang supaya luar biasa. Amin saudara, ngerti ya? Nah yang terakhir, doa Abraham dan apa implikasinya. Waktu Abraham, kita nggak usah baca lagi. Tadi kita udah tahu kan, Abraham bilang begini, Tuhan jangan dong di bumi hanguskan kalau ada 50 orang benar. Ternyata ada nggak? Nah, Abraham bilang lagi, Tuhan -5. Ini Tuhan, kayaknya Abraham nawar kayak ini, kayak dia lagi nawar di pasar nih. Kayak Bu Gembala mungkin kalau lagi nawar cabai gitu kan, 30 ya, berapa? 40 ribu ya? Enggak, 38, 37 gitu. Kayak begitu nih. Jadi Abraham lagi nawar-nawaran sama Tuhan kayak gitu. 50? Enggak. 5 lagi ya Tuhan ya, turunin. Enggak. 40? Enggak. Abraham nih lucu saudara. Dia bilang sekali lagi. Terus ya bilang lagi sekali lagi. Itu namanya 3 kali saudara. Saudara juga sering begitu kan sama Tuhan. Tuhan, tolong dong Tuhan nih sekali ini aja. Besok-besok saudara datang lagi. Tuhan ini tolong sekali ini aja. Ini sifat manusia. Dan Abraham saja yang sudah bapak orang beriman, orang yang selevel itu, tapi buat Tuhan itu nggak masalah. Dan Tuhan tetap meladeni. Ada haleluya. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara sedang berdoa, doa-doa bilang, Tuhan sekali ini aja deh Tuhan, sembuhkan aku. Nggak lama saudara macam-macam lagi kan, jatuh lagi gitu kan, sakit lagi. Tuhan ampuni saya ini sekali ini aja. Lewat lagi berkali-kali, mungkin udah 1000 kali, tapi saudara bilang tetap sekali ini saja, sekali ini saja. Saudara, tapi Tuhan baik, dia tidak pernah komplain dengan Tuhan, Abraham sekali, kamu udah 3 kali, 4 kali. Nah saudara, tetapi yang paling terpenting adalah 40 nggak ada. Habis itu turun jadi berapa dari 40? 30? Bu Tina kalau pelajaran anak sekolah nih hebat ya. 40, habis dari 40 berapa lagi? 30. Dari 30 turun berapa lagi saudara? Si Pak Jufan ada ya? Waduh, tadi saya nggak ngeliat loh. Saya nggak ngeliat, kita bangkunya kosong. Wah, gawat nih. Dari 30 jadi? Dari 20 jadi? 10. Terus Abraham mau nego lagi, Tuhan sebel gitu kan. Dia langsung apa? Gua pergi dah, nego terus nih. Lama-lama kita jadi pasar pagi nih, kata Tuhan. Udah, nanti firman Tuhan ini nanti dibecandain sama orang Cina loh saudara, ya kan? Wah ini bahaya nih, nego mulu, udah kayak pasar pagi. Nah, sekarang saya mau tanya, ada berapa orang beriman di dalam kota Sodom dan Gomora? Ada berapa? Makanya 10 pun masih di bumi hanguskan. Ada berapa coba? Makanya saudara, jangan kebanyakan nonton film Korea, jangan kebanyakan nonton Sidul anak Betawi, ya kan? Berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, hari ini juga saya kasih hadiah. Ya, hadiahnya apa saudara? Bener, ini hadiah beneran ya. Saya kasih uang cash. Nggak ada yang tahu nggak? 1 orang? Wow, nah ini Bu Tina sama kayak itu tadi. Papa 1, Papa 3, ya semuanya disebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, saya langsung buka deh ya. 4 orang. Lot, istri, dan 2 anak. Sebenarnya mereka ini juga sama, nggak benar juga hidupnya. Akan tetapi Lot itu punya hubungan sama siapa? Bukan sama Tuhan, sama Abraham. Kenapa sampai Abraham capek-capek negosiasi, saudara? Tahu nggak? Itu karena si Lot. Si Lot kan emang dia punya ini kan? Saudaranya, padahal dikasih nih Sodom nih. Kamu pilih deh lembah Yordan atau ini. Dia pilih ini, akhirnya jadi Sodom kan. Nah, tapi Abraham itu baik hati saudara. Dia tetap mengampuni. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau punya orang lain sering ngomongin saudara, sering ngambil hak saudara, sering jahat sama saudara, saudara mau tetap baik nggak? Oh yang benar.
Sebel iya ya, Bu ini Riama ya. Wah kalau Bu Riama diomongin, itu tuh Ibu Riama tuh kalau apa-apa nggak pernah bersih, apa kotor ini kotor. Gondok nggak? Mau dipiting aja kan rasanya kan? Mau digaplok sama kali lagi ngomong gua gaplok nih, kalau nggak gua pentung pakai pakai sapu nih, kayak gagang sapu nih kata. Kita harus mengasihi orang, kita kasihi aja. Pokoknya berkatnya pasti kita nikmatin. Ada amin saudara? Sering kan dibilang gini, tetaplah berbuat baik selagi orang jahat. Tetaplah berbuat baik, kalaupun orang itu tetap jahat. Tetaplah berbuat baik kalau orang itu tambah jahat. Ada amin saudara? Ujungnya tetaplah berbuat baik. Amin Bu Sieni? Ya kan, kalau orang jahat sama Bu Sieni, jangan Bu Sieni tantangin turun dari mobil. Gua beli lu. Pala lu juga gua beli. Nah, bahaya saudara. Pala orang mau dibeli bahaya nggak? Padahal nggak, belum tentu dia bisa beli. Harganya kan pala orang nggak dijual. Turun, ya kan, gua beli lu pala lu. Waduh bahaya. Nah, jadi saudara mesti sabar, mesti ini. Nah, akhirnya lewat kan, Abraham nggak tahu percis berapa orang percaya karena dia bukan Tuhan. Tuhan tahu percis saudara, hanya ada 4. Makanya ketika ada 10 orang berdosa, 10 orang yang baik atau yang luar biasa benar, tetap dia tidak kabulkan, dia bakar. Tapi puji Tuhan, Lot, istri dan kedua anaknya dikasih untuk melarikan diri. Hanya sayangnya istrinya menengok ke belakang. Jadi tiang garam. Jadi asin apa jadi manis Bu Sen? Kok tahu dari mana? Memang pernah nyobain itu tiang garam? Enggak. Sampai hari ini masih ada itu bentuknya semua. Itu nyata. Dan sampai hari ini yang namanya Sodom dan Gomora itu sebenarnya dekat sama Laut Mati. Dia adanya di Teluk. Nah, itu ada 2. Satu di lembah Yordan, di yang Pak Prabowo itu belajar itu di sana. Yordania atau Yordania ya, negara Yordania. Prabowo kan belajar tuh mengenai strategi ini itu. Nah, Yordania itu punya lembah namanya Lembah Yordan. Nah, sekarang itu sudah tidak berpenduduk sama sekali. Dulu berpenduduknya berapa? Nah, ada yang tahu nggak kota Sodom dan Gomora dulu penduduknya berapa? 1,5 juta. Lumayan kan? Saat itu loh. Bayangin 1,5 juta dibakar habis sudah. Bakar habisnya pakai apa? Nah, ada yang tahu nggak lagi nih? Itu seperti kalau Bapak Ibu Saudara baca di Wikipedia, itu seperti meteor yang turun. Jadi seperti ada bongkahan api dari mana namanya, dari langit tuh turun loh. Kayak orang tuh kayak apa sih ya namanya, kayak orang dibom. Bus. Tapi ini bomnya bukan bom biasa, bom api saudara. Yang satu kali misalnya Cialeng nih lagi tidur gitu ya, dibom sama begitu jebret, langsung gosong. Ya kan, langsung ngimpi, langsung pindah alam saudara. Kan suka itu tuh kalau dibom mau Tuhan, boom, gitu kan, udah langsung gosong pindah alam. Nah saudara, seperti itu. Bayangin satu kota Sodom 1,5 juta. Jadi kalau 1,5 juta aja ya, kalau tinggal sisa 4, berarti yang mati berapa saudara? 1.490.900 berapa? 1.499.400 juta. Makanya saudara nggak dikasih kaya sih sama orang, ngitung aja susah. 1,5 juta aja susah, gimana Tuhan mau kasih kaya sama saudara? 1 juta berapa Bu Tina? 1.496.000. Berarti yang mati nggak mati banyak, masih belakangnya masih ada loh. 1.499.996. Nah itu baru bener. Ya kan, kalau saya selalu hitung-hitungan paling nomor 1 dah.
soal uang sama Ibu Gembala juga saya paling nomor 1. Bu Gembala pinjam 20.000, saya bilang bunga 2%. Saya kalau buat uang tuh nggak bakalan lupa sampai akhir hayat. Bu Gembala punya utang berapa saya inget. Nah jadi gitu, jadi 1.499.996 tuh yang mati saudara. Bayangin, angus gosong semua. Satu kota Sodom dan Gomora. Yang ingin saya sampaikan adalah yang terakhir, hati-hati dengan dosa, tapi yang terakhir ada satu yang luar biasa. Kalau saudara berdoa, saudara pikir doa saudara, wah habis deh nih, tidak pernah dijawab. Tapi Abraham akhirnya melihat, dia gembira, dia senang karena dia melihat sekalipun kota Sodom dan Gomora hancur, masih ada yang diselamatkan, 4 orang. Ada haleluya saudara? Yang 1 orang sebenarnya udah diselamatkan, tapi dia jadi tiang garam, itu salahnya dewe gitu kan. Tapi paling tidak ada 4 orang. Jadi yang ingin saya katakan yang terakhir, rajinlah saudara juga berdoa syafaat. Sekalipun aduh ini begini lagi doa, begini lagi doa, begini lagi, don't worry, doa terus. Karena firman Tuhan katakan tetaplah berdoa. Sekalipun apapun yang terjadi tetaplah berdoa. Doa. Ada satu kali waktu untuk menutup firman Tuhan hari ini, ada satu kali kisah tentang seorang yang ibunya sedang sakit parah, saudara. Oke. Dia di tengah desa, dia sedang sakit parah, dia berdua sama anaknya, papanya mungkin udah meninggal. Waduh, ibunya sedang sakit parah dan dia mau memanggil dokter. Dia waktu itu belum ada handphone, belum ada media komunikasi. Dia harus jalan, lari ke tempat dokternya mungkin kurang lebih beberapa kilometer. Oke? Tapi karena anak itu punya ada beberapa teman-temannya itu berdoa, saudara. Sementara si anak lagi mau minta obat ke dokter, dia berdoa, saudara. Ini satu tim berdoa, mungkin 3-4 orang. Doa terus supaya sembuh, terus dilindungi anaknya ini sepanjang hujan besar, badai, saudara. Anak ini tetap jalan, sampailah dia ke rumah dokter. Nah, waktu dia ke rumah dokter, saudara, dokternya keburu-buru. Ya, dia comot aja gitu. Karena kasus ini urgent. Aduh nih kalau nggak mati nih, beberapa jam lagi mati. Dia ambil obat, dia kasih, saudara. Dibawa lama si anak ini kan, balik lagi dia lari. Di tengah perjalanan obat yang sudah ini obat yang sudah sangat dinanti-nantikan, jatuh, pecah, ambruk, breng. Gimana saudara? Waduh, itu anak nangis di tengah jalan. Aduh Tuhan, ini kenapa kalau makin didoakan? Kan kita sering kali merasa tuh, makin didoakan bukan makin benar, makin didoakan makin amburadul. Makin didoakan makin berat, makin didoakan sakit penyakit makin nggak sembuh, makin didoakan makin susah kita, masalah makin banyak. Jatuh, wah dia nangis, saudara. Dia nangis, dia tertunduk, dia berdoa di tengah hujan badai. Tuhan tolong, bagaimana ini Tuhan? Aduh satu-satunya. Tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Dokternya juga lagi berdoa. Dokternya salah kasih obat nyamuk dikasih. Obat nyamuk. Dia kan buru-buru kan, blep aja. Nah, dokter, aduh Tuhan, tolong Tuhan supaya ini nggak tahu bagaimana caranya nggak sampai diminum sama si obat. Akhirnya anak itu balik lagi, wah dia dirangkul sama si dokternya akhirnya ikut nganterin gitu kan, berdua, wah sampai di sana dikasih, akhirnya sembuh. Apa yang kita bisa ambil dari pelajaran ini? Doa. Sekalipun saudara melihat nggak ada harapan, tetaplah berdoa. Sekalipun saudara melihat, oh ini orang sudah tidak ada harapan, sakitnya mungkin kanker stadium 5, stadium berapapun gitu, tetaplah berdoa. Mungkin kita juga nggak bisa tahu lagi tentang Tuhan, aku buntu, aku sudah berumur, aku sudah tidak punya apa-apa, jalanku buntu, aduh bagaimana Tuhan aku bisa hidup besok. Tetaplah berdoa. Apapun engkau doa, seapapun lah
pelayanan kau doa, keluargamu kau doakan, semua. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, apa saudara? Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tapi jangan lupa, seperti saya bukan teologia yang menganut teologi kemakmuran, bukan. Saya bukan teologia yang menganut kesembuhan, bukan. Sekalipun ketika kita selesai berdoa dan seakan-akan Tuhan tidak menjawab doanya, Tuhan sudah menjawab doanya. Saya mau tanya, kalau suatu saat kita berdoa dan nyata nih seluruh jemaat berdoa saya lagi sakit, terus saya nggak tertolong, mati, Tuhan tolong nggak? Tuhan tolong nggak? Tolong. Jadi jangan sampai saudara bilang, kita udah berdoa capek-capek Pak Gembala mati juga gitu kan. No. Tapi Tuhan menolong saya untuk masuk dalam kerajaan surga. Itu yang benar. Yang salah adalah Tuhan nggak tolong. Seperti ada sekali waktu di Semarang, gerejanya cukup besar, ribuan orang, saudara, nggak rela gembalanya mati. Tahu kan? Nggak rela gembalanya mati, saudara. Berdoa siang dan malam, bahkan ada seorang pendoa syafaat, dia bilang, saya harus turun gunung, katanya. Saya harus berdoa, dan dia turun gunung. Ya menurut dia ya, saya sih nggak percaya. Roh saya pergi ke neraka. Saya menghadapi semua orang-orang penjaga-penjaga neraka. Saya ingin menyelamatkan pendeta ini, saudara. Saya ingin membawa balik rohnya supaya pulang. Tapi saya nggak berhasil. Wow, aliran sesat nih, saya bilang sudah menurut. No. Buat kita orang percaya, mati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, semuanya untuk Tuhan. Yang kita mau street hari ini adalah bahwa sekali apapun engkau tidak berhasil, Tuhan tetap ada keadilan. Seakan-akan kita tidak berhasil, tapi bagi Tuhan engkau berhasil. Yang percaya katakan amin. Baik itu buruk, baik itu baik, semuanya itu keberhasilan ketika engkau berdoa kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah engkau bilang, aku gagal, aku berdoa gagal lagi. Kegagalan ini untuk membuat engkau sadar. Kegagalan ini untuk menahan engkau untuk menikmati berkat lain yang lebih berhasil. Ada amin, saudara? Gagal nggak punya jodoh, mau kawin gagal lagi, mau kawin gagal, mau nikah gagal. Tapi ada satu rencana Tuhan yang besar yang Tuhan sedang sediakan. Kalau engkau tetap berdoa, kalau engkau nggak berdoa, mungkin engkau ketika kau gagal sekali, gagal dua kali, gagal tiga kali, apapun aku rangkul. Mau agama Muslim, mau agama Buddha, mau agama Hindu, rangkul semua. No, buat Tuhan, kalau kita berdoa, Tuhan nilai doamu, bukan hasilnya. Yang percaya katakan amin. Life is a journey. Hidup ini adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Kalau kita tahu itu semua, kita akan lebih bersemangat untuk masuk ke dalam satu perjalanan hidup yang indah bersama dengan Tuhan. Bukan ujungnya yang kita mau, ujungnya tenang. Tuhan sudah sediakan. Dia sudah bangkit, dia sudah naik ke surga, dia sudah menyediakan tempat bagi kita semua. Yang percaya, katakan amin.